Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Besa. Waalaikumsalam Bu Ali. Segernya. Terima Gimana kasih. kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Pergi bagaimana? Oh, tentu sehat juga dong. Nah, Bu Besa sepertinya hari ini mau melakukan proses kucing ya? Iya, benar sekali. Oh Bu Ali. begitu. Baik, dalam proses kucing ini sebelum Bu Besa melakukan proses tersebut, saya sebagai supervisor akan melakukan pengamatan terhadap proses coaching yang dilakukan Bu Besa dengan kucingnya nanti. Gitu. Pengamatan tersebut tentunya juga sudah sesuai dengan rubrik penilaiannya Bu Besa. Rubriknya yaitu satu, apakah proses coaching yang dilakukan ini sudah sesuai dengan alur data atau belum. Yang kedua, apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot dengan mengacu pada kunci yang disampaikan Bu Besa kepada kucing. Gitu nggih? Baik. Kemudian dan jangan lupa juga ini Bu Besa juga harus paham tentang prinsip coaching. Prinsipnya yaitu satu, kemitraan, yang kedua ada proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Dan juga ini Bu Besa juga harus tahu tentang kompetensi inti dalam proses coaching, yaitu ada hadir penuh, presence, kemudian mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Sudah paham Bu Besa? Alhamdulillah. Sebelum melakukan proses tersebut, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Apa Bu Besa berkenan? Oke, saya berkenan. Baik. Pertama Bu Besa, kompetensi apa yang ingin Bu Besa kembangkan dalam proses coaching kali ini? Terima kasih Bu Ali. Jadi kompetensi inti yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini yaitu yang pertama hadir secara penuh, lalu yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot Bu Ali. Ya, yang kedua, di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Baik, jadi di antara ketiganya ini ada dua yang ingin saya lebih kembangkan lagi Bu Ali, yaitu yang pertama hadir secara penuh, lalu yang kedua bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik. Yang ketiga, kalau sudah Bu Besa sebutkan tadi, menurut Bu Besa, indikator apa yang menandakan bahwa proses coaching yang Bu Besa lakukan sudah tercapai? Baik, jadi indikator ketercapaiannya yaitu menurut saya saat coaching bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke, saya sudah menyampaikan terkait dengan rubrik penilaian dan juga prinsip coaching serta kompetensi inti dari proses coaching. Jadi Bu Besa sudah paham, Sudah. Kalau begitu sekarang silakan proses coaching bisa dimulai. Baik, boleh. Terima kasih, Berli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Besa. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak Mujib hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai kesehatan. Sehat-sehat, baik Pak Mujib ya. Sehat. Jadi Pak Mujib, kita hari ini akan melakukan proses coaching ya. Jadi kita punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk melaksanakan proses coaching kita kali ini Pak Mujib. Besa. Apa nih yang ingin Pak Mujib bicarakan dalam proses coaching ini? Hari ini saya akan membicarakan tentang kenakalan siswa atau murid pada sekolah saya di Bu Besa. Jadi ini mengenai kenakalan siswa Pak Mujib. Betul sekali Bu Besa. Dari percakapan kita kali ini, apa yang ingin Pak Mujib dapatkan? Semua saya menginginkan atau ingin mendapatkan dari proses coaching ini, saya ingin anak-anak itu berubah perilaku dari kenakalan dan tidak kedisiplinan menjadi disiplin. Baik Pak Mujib, jadi kalau membicarakan
murid yang nakal nih. Kira-kira murid yang seperti apa sih yang diinginkan oleh Pak Mujib sendiri? Yang saya inginkan murid-murid saya itu mereka patuh dan taat pada guru, juga patuh pada tata tertib dan aturan sekolah. Itu lingkungan sekolah. Kalau di rumah patuh pada orang. Jadi itu adalah murid yang diinginkan oleh Pak Mujib. Betul sekali. Dan menurut Pak Mujib, di antara level 1 sampai dengan level 10, itu murid Pak Mujib sekarang ada pada level berapa, Pak Mujib? Level 5. Jadi murid Pak Mujib ini berada di level 5 Pak Mujib ini. Lalu apa yang Pak Mujib lakukan untuk bisa mengidentifikasi penyebab kenakalan dari murid Pak Mujib sendiri? Pertama saya dekati mereka, saya ajak bicara. Kedua, saya bekerja sama dengan mereka saja. Menurut Pak Mujib, faktor apa saja di luar sana itu yang mempengaruhi perilaku dari murid Pak Mujib? Perilaku yang mempengaruhi mereka itu di luar sekolah, mungkin jadi teman sejawatnya, lingkungannya, dan mempengaruhi mereka dalam besar. Sebenarnya itu Pak Mujib ya. Lalu bagaimana nih pemberian perlakuan Pak Mujib terhadap murid Pak Mujib yang lain? Untuk murid-murid saya yang nakal, saya perlakukan sama, tapi saya kasih lebih untuk mereka. Saya kasih waktu khusus untuk mereka. Saya beri jangan, saya kasih nasihat. Jadi saya khususkan lagi. Dikhususkan. Iya, khusus lagi. Berbicara tentang mengkhususkan itu tadi Pak Mujib ya, bagaimana caranya Pak Mujib untuk agar anak-anak yang nakal ini bisa menjadi anak yang lebih baik lagi? Yang pertama saya itu akan tadi yang saya sampaikan, saya akan berbicara bahkan langsung pada mereka dengan hati ke hati. Kemudian saya menasihati, kemudian saya ajak untuk meningkatkan ibadah, ya ajak musola. Mungkin dengan jalan itu mereka akan hatinya akan pulih dan akan baik. Jadi Pak Mujib akan ngobrol langsung dengan anak-anak, juga Pak Mujib akan mengajak anak-anak untuk meningkatkan ibadahnya untuk lebih lagi Pak Mujib ya. Nah, kapan ya Pak Mujib akan melakukan hal itu? Insya Allah rencana saya akan melakukan minggu depan besar. Minggu depan akan saya lakukan. Jadi minggu depan akan Pak Mujib lakukan. Baik Pak Mujib, dari percakapan kita kali ini, apa yang bisa Pak Mujib simpulkan? Dari percakapan berbicara ini, alhamdulillah saya dapat menyimpulkan dari permasalahan saya kenakalan siswa ini, saya akhirnya bisa membuat solusi sendiri, yaitu satu, anak-anak solusinya yaitu saya akan bisa ngomong kepada anak satu persatu dan saya ajak tingkatkan ibadahnya. Jadi Pak Mujib sudah tahu apa yang akan Pak Mujib lakukan, dan semoga gagasan-gagasan Pak Mujib ini diberi kelancaran ya untuk dilakukannya Pak Mujib, dan semoga tingkat kenakalan dari murid Pak Mujib ini bisa mereda dan menjadi murid yang lebih baik. Amin. Terima kasih Pak Mujib. Semoga proses ujian ini bisa memberikan Pak Mujib bisa menggali potensi lebih dari Pak Mujib sendiri. Amin. Pak Mujib, terima kasih. Sekian Pak Mujib dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Besa. Waalaikumsalam Bu Erli. Bagaimana proses coachingnya tadi Bu Besa? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu Erli. Alhamdulillah. Baik, ini terkait dengan proses coaching yang sudah Bu Besa lakukan. Saya sebagai observer atau pengamat, ini ada beberapa hal yang saya harus tanyakan ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu Besa dapatkan terkait dengan indikator ketercapaian yang Bu Besa inginkan? Terima kasih Bu Erli. Jadi hari ini saya telah melakukan coaching dengan menggunakan alur cerita. Jadi saya sudah menanyakan tujuan pada coach saya. Saya juga sudah menuntun coach saya untuk dapat mengidentifikasi apa permasalahan yang ada pada dirinya sendiri. Saya juga tadi menuntun coach saya untuk melakukan rencana aksi atas gagasan-gagasan yang telah dia berikan, dan juga saya menuntut coach saya untuk dapat menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada dirinya. Lalu saya tadi juga menggali potensi untuk coach saya agar bisa menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Alhamdulillah, gitu ya. Begini, berdasarkan hasil pengamatan saya terhadap proses coaching yang Bu Besa lakukan tadi, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Yang pertama, Bu Besa sudah melakukan alur tirta dalam proses coaching tersebut, yaitu Bu Besa sudah menanyakan tujuan kepada coach terhadap permasalahan yang disampaikan. Kemudian Bu Besa juga sudah mengarahkan coach untuk dapat mengidentifikasi permasalahannya sendiri. Yang ketiga yaitu Bu Besa menggiring dengan membuat pertanyaan berbobot kepada coach supaya bisa melakukan rencana aksi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach. Dan yang keempat yaitu Ibu sebagai coaching sudah menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach supaya coach bisa melakukan rencana aksi yang disampaikan supaya berjalan dengan baik. Kemudian dari hasil pengamatan saya juga, ini Bu Besa sebagai coaching sudah fokus terhadap coach, yaitu yang artinya Bu Besa sudah ada presence, sudah ada kehadiran penuh terhadap coach, dan juga sudah melakukan atau mendengarkan aktif terhadap permasalahan yang disampaikan coach kepada Bu Besa sebagai coachingnya. Kemudian Bu Besa juga sudah melakukan atau memberikan pertanyaan berbobot terhadap coach supaya coach ini bisa melakukan rencana aksi, menemukan solusi terhadap permasalahannya. Intinya pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach kepada Bu Besa. Ya, kemudian ada satu hal lagi yang akan saya tanyakan Bu Besa. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Besa kembangkan berdasarkan coaching hari ini? Terima kasih Bu Erli. Yang ingin lebih saya kembangkan yaitu mengenai alur tirta Bu Erli. Jadi saya ingin lebih mempelajari alur tirta ini agar coaching yang saya lakukan ke depannya itu dapat lebih maksimal lagi. Mungkin begitu Bu Erli. Alhamdulillah ya. Terkait dengan proses coaching ini, saya rasa Bu Besa sudah bisa sebagai coaching sudah berusaha maksimal, sudah melakukan proses coaching sudah berdasarkan rubrik penilaian yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Prinsip coaching juga sudah dilakukan dan kompetensi inti juga sudah ada. Kemudian terima kasih karena sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini.
dan juga sudah melakukan proses coaching dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam proses coaching. Gitu nggih, saya juga terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan saya sebagai pengamat bisa menjawabnya dengan